Teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan mendengar dan merenungkan Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Permulaan penderitaan. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan suci yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita seruan Tuhan Yesus untuk para pengikutnya. Mengikuti Yesus memang tidak mudah, karena ada begitu banyak tantangan yang akan dihadapi, dan bahkan nyawa menjadi taruhannya. Tentu mengikuti Yesus ada sebuah landasan yang menjadi kekuatan bagi setiap orang beriman, di mana setiap orang beriman memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dan ketika kesaksian tentang kebenaran atau kesaksian kita akan kebenaran itu dihadapkan dengan kejahatan, tentu di sana akan terjadi sebuah pertentangan. Dan bahkan dalam pertentangan itu, kita sebagai pembawa kebenaran cenderung akan dihadapkan pada penderitaan, di mana kita akan dituduh ataupun kita akan dianggap sebagai pemberontak yang memberontak arti sebuah kemapanan yang melekat dalam diri setiap orang yang sudah merasakan adanya keuntungan dari setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mengatakan pada hari ini, sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Kita yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus, tentu berada pada posisi Tuhan, atau berada pada posisi Yesus sendiri, yang dalam arti ini kita membela kebenaran. Dengan demikian, mengikuti Tuhan, kita siap untuk menjadi duta kebenaran. Dan menjadi duta kebenaran tentulah tidak mudah, seperti yang dihadapi atau seperti yang terjadi oleh pengalaman-pengalaman para rasul pada gereja awali, di mana banyak di antara pengikut Kristus ataupun para rasul sendiri, ketika mereka mewartakan kebenaran atau mewartakan Kristus yang bangkit dan mengajarkan apa yang menjadi ajarannya, ada begitu banyak penolakan, ada begitu banyak pemberontakan, bahkan mereka pun ditangkap, ada yang dibunuh, ada yang dianiaya, dan bahkan ada yang diminta untuk tidak tetap teguh pada keyakinannya akan Kristus. Lebih jauh pada pengalaman-pengalaman kita di abad-abad selanjutnya, begitu banyak para santo santa
yang mengorbankan dirinya demi membela iman mereka. Mereka bahkan menyerahkan nyawanya hanya untuk mempertahankan imannya, untuk tetap menegakkan kebenaran, tetap pada pendirian bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah sebuah kebenaran yang memang akan menuntun orang kepada Allah yang adalah sumber kebenaran itu sendiri. Dan pada saat ini kita juga bisa menyaksikan ada begitu banyak saudara-saudara kita yang berjuang dan bahkan mengorbankan dirinya sendiri hanya untuk membela kebenaran, untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika mereka berhadapan dengan penguasa maupun raja-raja, pemerintah dan sebagainya, atau orang-orang yang mempunyai kepentingan, tentu mereka semua akan berhadapan dengan yang kita katakan pada awal tadi adalah kejahatan. Teman-teman yang terkasih, menarik pada akhir dari pernyataan Tuhan tadi, dia mengatakan kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Tentu di sini kita meyakini bahwa para rasul maupun pengikut-pengikut Kristus yang sudah setia mewartakan kebenaran atau sudah setia pada imannya akan Yesus Kristus, mereka semua itu sudah memperoleh hidup. Hidup seperti apa? Tentu hidup bukan lagi seperti hidup di dunia ini, tetapi hidup yang baru, hidup di dalam Allah sendiri. Sukacita surgawi, sukacita kerajaan Allah kita alami di tempat yang baru itu. Atau kalau kita kembali kepada pernyataan Tuhan sendiri, kita menempati atau mereka itu sudah menempati tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan sendiri. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini tentu menegaskan kita, menegaskan iman kita, secara khusus kita yang percaya kepada Yesus sendiri, bahwa kita semua ini dipanggil tentunya untuk berada pada posisi Tuhan, di mana kita diutus oleh Tuhan dalam sakramen pembaptisan yang kita terima, yang diteguhkan dalam sakramen Krisma, mewartakan kebenaran, baik kita, posisi kita sebagai imam, nabi, dan raja. Dan di sini adalah menjadi tantangan kita semua ketika kita berhadapan dengan situasi sosial kehidupan kita. Kita mengakui bahwa mewartakan kebenaran di tengah situasi yang memang menekan tidaklah mudah. Tetapi Tuhan pada hari ini sudah memberikan kita peneguhan bahwa kalau kamu bertahan atau kalau kamu setia dengan imanmu, setia mewartakan kebenaran, kamu akan memperoleh hidupmu. Artinya bahwa kita mempunyai suatu jaminan oleh Allah. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Atau kita akan mengalami sukacita yang kekal. Kita akan mengalami kedamaian di dunia yang akan datang atau di dunia yang baru. Teman-teman yang terkasih, di tengah kehidupan kita saat ini tentu ada begitu banyak persoalan-persoalan seputar kebenaran itu sendiri atau seputar penegakan kebenaran itu sendiri. Ada begitu banyak orang demi kepentingan pribadi menghalalkan segala cara, atau demi kepentingan pribadi dan kelompok rela mengorbankan yang lain. Tentu itu semua adalah fenomena-fenomena yang boleh kita nilai adalah fenomena kejahatan. Dan inilah situasi sosial yang mesti kita hadapi sebagai orang yang dibaptis. Kalau kita lari daripadanya atau kalau kita menyerah, itu artinya bahwa kita menyerah kepadanya atau menyerah kepada kejahatan itu dan ikut mendukung secara tidak langsung. Tetapi kalau kita berani menentang, itu artinya bahwa kita pada posisi Tuhan sedang menegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan sebagainya. Atau mungkin lebih singkat, di tempat kita bekerja, tentu ada begitu banyak persoalan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak memihak, kebijakan-kebijakan yang berat sebelah, atau kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu. Bisakah kita sebagai orang yang telah dibaptis menegakkan kebenaran dalam situasi seperti itu? Kita menyuarakan kebenaran dalam situasi seperti itu tentulah tidak mudah. Di sini
Tuhan meneguhkan setiap orang yang bertahan, setiap orang yang tetap setia pada imannya, menyuarakan kebenaran. Di situ dia akan memperoleh hidupnya kembali. Itu artinya bahwa setiap kejahatan tentu memang akan menghasilkan banyak uang, atau menghasilkan banyak kebijakan-kebijakan dunia, atau menghasilkan banyak kesejahteraan di dunia ini, tetapi belum tentu di dunia yang akan datang. Dan kita yang setia pada iman, walaupun kita berada dalam situasi penderitaan, kita akan mengalami sukacita di dunia yang akan datang. Teman-teman yang terkasih, marilah kita untuk tetap berteguh pada iman kita, setia untuk menyampaikan atau setia melakukan hal-hal yang benar, agar kita senantiasa dicintai oleh Tuhan, agar hidup kita itu bermakna bagi diri sendiri, bagi yang lain, maupun bagi Dia yang mengutus kita. Semoga